Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama memasuki ibadah kita pada saat ini dengan menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat, penghibur dan pelindung kita, sehingga Dia layak kita puji dan muliakan. Inilah isi pujian yang akan kita nyanyikan. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Janji seperti yang ada padamu. kita akan ulang pujian kita. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama
Bapa kami yang di sorga, Engkaulah Allah yang kami kenal, kami sapa dan kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Engkaulah juru selamat kami, penolong kami, penghibur kami. Kami bersyukur di pagi hari yang cerah ini, Engkau sudah menuntun dan membimbing perjalanan kami, dan Tuhan persekutukan kami di tempat ini untuk bersama-sama bertelut di hadapan Tuhan, mempersembahkan keberadaan hidup kami di dalam naungan kuasa Tuhan di dalam ibadah pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan hadir di tengah-tengah kami melalui urapan kuasa Roh Kudus. Engkau yang akan memberkati peribadahan kami pada saat ini. Engkau yang akan menuntun, Engkau yang akan melindungi kami. Jauhkan kami dari setiap pencobaan dan penggodaan dan sakit penyakit, sehingga peribadahan ini boleh berlangsung dengan indah, menjadi sarana bagi kami untuk menikmati relasi kami dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi semakin erat dan semakin dekat kepada Tuhan. Ya Allah, kami juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa seutuhnya mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampuni kami, sehingga Engkau layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Inilah doa ucapan syukur, permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, dalam segala keadaan kita percaya Tuhan terus menyatakan berkat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur dengan mengumpulkan persembahan, diiringi pujian, mulia-mulia namanya.
Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, Engkau selalu memelihara kami, sehingga kami tidak berkekurangan di dalam sesuatu pun. Engkau senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk terus menjalani hari-hari kami di dalam pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga ucapan syukur kami pada saat ini kami wujudkan di dalam kami mengumpulkan persembahan. Kami haturkan di hadapan-Mu ya Allah. Kiranya tangan-Mu terulur dan memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dipermuliakan melalui semua bentuk tugas panggilan gereja yang Tuhan embankan. Juga persembahan ini sebagai bukti kami ingin mempercayakan hidup di dalam berkat dan anugerah Tuhan setiap hari. Bapa di sorga, selanjutnya kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus bekerja dan berkarya atas hidup kami, sehingga firman yang akan kami dengar akan memberikan kekuatan, memberikan terang dan pengharapan atas kehidupan kami, sehingga kami semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam. Kita bersyukur jika pada saat ini kita dipertemukan, disatukan Tuhan di dalam ibadah ini, yang merupakan ibadah Prapaskah, yang artinya sudah semakin dekat kita untuk memperingati peringatan Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Demikian juga Paskah, memperingati kebangkitan Tuhan, kemenangan Tuhan. Dan pada saat ini kita bersama akan dengarkan firman Tuhan yang akan kita ambil dari Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa.
Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin kepada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman yang kita renungkan di dalam ibadah kita saat ini adalah hidup dalam rangkulan cinta kasih Allah. Saudara-saudara, ada sepasang muda-mudi yang memutuskan untuk berpacaran. Sebut saja yang pria bernama Bagus. Mudah-mudahan ya, yang hadir tidak ada yang bernama Bagus. Tapi kalau ada, ya bukan satu kebetulan. Lalu yang wanita, sebut saja namanya Ayu. Setelah mereka sekian lama berpacaran, suatu saat hubungan mereka harus putus karena adanya persoalan atau masalah atau ketidakcocokan di antara mereka. Namun karena sang pria yang bernama Bagus ini, sebenarnya dia masih sangat mencintai pacarnya itu, sehingga sebenarnya dia tidak rela ketika mereka harus berpisah atau mereka harus putus. Akhirnya dia mencari cara bagaimana supaya hubungan mereka itu bisa tersambung kembali. Lalu dia pergi ke satu penjual buku dan bertanya kepada penjual buku, "Adakah buku yang itu merupakan petunjuk supaya hubungan saya dengan mantan pacar saya itu bisa disambung kembali?" Lalu sang penjual buku memberikan satu buku, dan buku ini berjudul Teklek Kecemplung Kalen. Apa artinya Bapak Ibu? Teklek kecemplung kalen. Ya. Artinya apa, Mbak? Ya, pernah teklek kecemplung kalen enggak nih? Ya. Artinya biasanya anak-anak muda menyebut ya, timbang golek luwih becik balen. Daripada mencari
lebih baik apa? Menyambung kembali. Lalu Bagus ini membaca buku yang berjudul Teklek Kecemplung Kalen tersebut. Berbulan-bulan dia memahami buku itu, saudara-saudara. Hingga akhirnya dia merasa yakin ketika sudah mendapatkan bekal pengertian dari buku itu, lalu dia bergegas menuju ke rumah pacarnya itu atau mantan pacarnya. Dia sudah senang ketika dia mendapatkan pengertian dari buku itu. Namun apa yang terjadi ketika dia sudah semakin dekat dengan rumah pacarnya itu, dan dari kejauhan dia melihat pacarnya itu sedang duduk di teras rumah. Kagetnya dia adalah karena pacarnya itu tidak duduk sendiri. Mantan pacarnya ini duduk berdua dengan pria lain. Dan dia tahu akhirnya mantan pacarnya ini sudah nyambung dengan pria yang lain. Maka akhirnya dengan penuh kekecewaan, dengan hati yang semakin gundah dan hancur, Bagus ini pulang sambil bernyanyi. Terlambat sudah kau datang padaku. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Ya karena waktu yang sebenarnya bisa digunakan untuk memulihkan kembali relasinya itu, dia gunakan untuk hal yang lain. Sehingga akhirnya dia terlambat ketika dia ingin kembali menjalin cinta kasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini menggambarkan bahwa begitu pentingnya untuk merealisasikan atau mewujudkan cinta kasih. Sehingga yang disebut cinta kasih itu tidak hanya sebatas untuk dimengerti, sebatas untuk dipelajari, tetapi lebih dari itu bahwa cinta kasih itu harus terwujud, harus terrealisasi, harus nyata sebelum dikatakan terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita ini menjumpai bagaimana kisahnya kasih nyata yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Digambarkan adanya seorang anak bungsu yang meminta bagian kekayaan dari ayahnya, yang sebenarnya ayahnya itu masih hidup. Sebenarnya tidak pas begitu ketika ayahnya ini masih hidup meminta jatah warisan. Tetapi karena kebaikan dan kasih ayahnya itu, akhirnya ayahnya itu juga memberikan bagian kepada anak bungsunya ini. Semua dijual. Setelah itu anak bungsu ini pergi ke kota lain dan di sana dia berfoya-foya untuk menghabiskan hartanya. Dan ketika di tempat itu terjadi bencana kelaparan, apa yang terjadi? Si anak bungsu ini sudah kehabisan hartanya. Dia hidup terlunta-lunta, bahkan untuk makan saja tidak bisa. Sehingga akhirnya dia ingin mencari pekerjaan, mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga babi. Dia merasa lapar karena dia belum makan, sehingga dia ingin makan makanan babi yang ada di situ, tetapi juga tidak diberikan oleh penjaga-penjaga yang lain. Akhirnya dari situasi dan kondisi yang berat itu, anak bungsu ini tersadar bahwa dia sudah melakukan satu kesalahan kepada Allah dan kepada bapaknya, sehingga dia ingin kembali kepada bapaknya. Tetapi yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya, apakah bapaknya itu masih bisa menerimanya kembali? Karena dia sudah durhaka kepada bapaknya. Dengan sisa keberanian yang dimiliki oleh anak bungsu itu, akhirnya dia beranikan untuk pulang. Dia ingin memohon pengampunan dari bapaknya, karena dia juga menyadari ketika dia sudah bersalah kepada bapaknya, dia merasa tidak layak
menjadi anak bapaknya itu, dan dia hanya ingin menjadi hamba dari bapaknya itu sendiri. Tetapi apa yang menjadi praduga dari anak bungsu ini salah. Ketika dia menganggap bahwa ayahnya itu tidak mau mengampuni, tidak lagi mengasihinya. Tetapi ternyata ketika dia sudah hampir sampai di rumah bapaknya itu, maka bapaknya itu menyambut dia dengan penuh cinta kasih. Bapaknya sudah mengampuni anaknya itu, sekalipun anaknya ini melakukan satu dosa yang besar. Tetapi ayahnya tetap menerima dia kembali. Ini karena cinta kasih yang nyata, yang sungguh terwujud, yang direalisasikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Tindakan berlari yang ditunjukkan oleh bapaknya itu. Ini menunjukkan adanya satu respon sikap langsung terhadap satu peristiwa di mana ayahnya lalu memeluk anak itu, mencium anak itu, dan mengadakan satu pesta karena kembalinya anak bungsu yang sudah hilang, tetapi akhirnya kembali kepada bapaknya, tinggal kembali kepada bapaknya. Luar biasa sikap dan kasih yang diberikan oleh seorang bapa kepada anaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang, sebut saja namanya Pak MY. Dia bercerita bahwa sebelum bertobat, dia adalah orang yang sangat benci kepada orang-orang Kristen. Bahkan pernah juga dia menjadi penggerak untuk membakar sebuah gereja di wilayah Jawa Barat. Namun dia heran, mengapa orang Kristen yang gerejanya pernah dibakar, yang pernah dimusuhinya habis-habisan, ternyata masih baik saja terhadap dia. Bahkan ketika dia pura-pura untuk datang pada orang-orang Kristen yang berada di lingkungan gereja itu, orang-orang Kristen di situ juga tetap menerima dia dengan baik. Heran. Mengapa ketika orang-orang Kristen itu dianiaya tetapi terus-menerus tetap bertahan dan tetap bersuka cita? Sehingga dari keheranannya itu akhirnya membuat Pak MY ini merasakan adanya satu rangkulan kasih Tuhan dari orang-orang Kristen di sekitarnya. Dan Pak MY ini dipanggil Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, dia menjadi warga gereja di gereja di mana dia pernah membakarnya dulu. Bahkan tidak hanya dia menjadi orang Kristen, dia juga menyerahkan hidupnya untuk melayani satu gereja kecil, menjadi seorang penginjil. Dan dia menjadi seorang penginjil murtadin. Artinya dia ber-PI kepada orang-orang yang belum kenal pada Kristus. Sehingga akhirnya banyak yang mengenal Kristus menjadi jemaatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika orang yang tadinya belum mengenal Kristus itu sudah bisa merasakan rangkulan dari kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kita sebagai orang percaya juga lebih bisa untuk merasakan rangkulan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah sebaliknya, cinta kasih Tuhan hanya kita rasakan manakala kehidupan kita itu baik-baik saja, manakala kehidupan kita itu tanpa kesulitan, kehidupan kita penuh dengan berkat, kita baru bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan sungguh Tuhan mengasihi aku. Tetapi ketika sebaliknya terjadi, ketika ada di dalam kesulitan masalah, masih bisakah kita sebagai orang percaya merasakan rangkulan dari kasih Tuhan itu? Sebaliknya mungkin. Apakah kita juga bisa tetap memiliki komitmen yang kuat, keyakinan yang kuat
Di tengah kesulitan dan problem kehidupan kita, Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Bahkan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan membuktikan cinta kasih-Nya kepada kita. Saudara, di dalam masa Prapaskah, Jumat Agung Paskah, kita bersama dimengertikan begitu besarnya cinta kasih Tuhan. Bahkan Tuhan rela untuk mengorbankan diri di atas kayu salib, mati bagi kita. Nyawanya diserahkan untuk menolong kita, supaya kita sebagai orang percaya menerima anugerah pengampunan dosa, menerima keselamatan. Inilah bukti cinta kasih Tuhan yang besar dan sangat besar di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita sudah melihat begitu besarnya bukti dari cinta kasih Tuhan, maka seharusnya sebagai orang percaya kita tidak akan meragukan akan cinta kasih Tuhan yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sekalipun di dalam kehidupan kita mungkin kita menghadapi persoalan, mungkin kita menghadapi tantangan, mungkin kita menghadapi penganiayaan, mungkin kita menghadapi berbagai macam hal yang kita anggap begitu berat. Tetapi kita tidak akan pernah ragu akan cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kalau Tuhan mampu untuk memberikan keselamatan dalam hidup saya dan saudara, lebih dari itu, ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, maka janjinya terus akan dinyatakan di dalam hidup kita, maka cinta kasih-Nya juga akan dinyatakan dalam hidup kita. Maka kita harus terus mengimani bahwa di dalam setiap kesulitan, persoalan dalam hidup kita, cinta kasih Tuhan dinyatakan. Bahwa kita sebagai orang percaya akan terus diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan. Mungkin secara manusiawi kita merasa berat dan sulit, tetapi ketika Tuhan sudah menyatakan kekuatannya, kasih-Nya dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk melewati setiap persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Dan cinta kasih Tuhan itu juga akan dibuktikan ketika kita mampu melewati persoalan itu dan menjadi seorang pemenang. Mengapa saudara-saudara sebagai orang percaya kita harus terus ditolong dan diberkati Tuhan di dalam kehidupan kita? Supaya kita sebagai orang percaya memiliki pengalaman rohani, pengalaman iman, dan kita bisa menyaksikan akan cinta kasih Kristus yang besar dalam hidup kita. Melanjutkan cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Mengasihi mereka yang menderita. Menolong mereka yang ada di dalam kesulitan. Mari kita terus rasakan aliran cinta kasih Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan kita alirkan cinta kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anugerah, berkat, pertolongan Tuhan senantiasa nyata dalam hidup kita. Amin. Kita akan bersama memasuki saat teduh yang akan diisi dengan instrumen oleh Mas Marvel untuk kita kembali merenungkan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sekalipun dalam hidupmu banyak persoalan, tetapi percayalah bahwa cinta kasih Tuhan terus nyata dalam hidupmu. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa sesuatu
tetapi Allah terus menyatakan kuasa-Nya dalam hidup kita. Mari imani dan yakini dalam hidupmu bahwa Allah terus peduli kepada engkau. Cinta kasih-Nya akan diwujudkan dalam hidupmu. Mari terus tegar, mari terus kuat untuk jalani hidupmu dengan terus berpegang teguh kepada pengharapan yang Tuhan berikan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Sembari Bapak Ibu Saudara dihantar instrumen pujian Allah Peduli. Mari serahkan setiap pergumulanmu kepada Tuhan. Mari imani cinta kasih-Nya akan dinyatakan dalam hidupmu. Yakin dan imani saudara mampu untuk melewati setiap pergumulan hidupmu dan menjadi seorang pemenang. Karena Allah peduli. Tuhan, inilah yang menjadi doa setiap anak-anak-Mu yang saat ini bertelut di hadapan-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, percaya bahwa saat ini Engkau sudah dengarkan setiap seruan hati yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan kuasa Roh Kuduslah yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk setiap anak-anak-Mu melewati setiap beban dan pergumulan kehidupan mereka. Bahkan menjadi seorang pemenang. Karena cinta kasih Tuhan nyata dan terwujud dalam kehidupan kami. Inilah yang kami imani dan kami pegang. Cinta kasih-Mu besar atas kami. Sehingga Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau senantiasa akan menopang, menolong, memberkati kehidupan kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan kami bawa anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Baik anak-anak-Mu yang saat ini tetap bisa berkumpul sekalipun dari sisi fisik mengalami kelemahan. Juga anak-anak-Mu yang tidak bisa bersekutu dikarenakan sakit penyakit mereka. Lawat saudara-saudara kami ya Tuhan, bahwa Engkaulah Allah penyembuh, Yehova Rafa. Engkau yang mampu mengangkat setiap derita sakit penyakit di dalam tubuh anak-anak-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, sehingga di dalam kuasa darah Tuhan Yesus, saudara-saudara kami dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan menolong saudara-saudara kami. Juga kami menyerahkan para sesepuh kami. Tuhan akan berikan kekuatan, kesehatan, dan panjang usia. Kami mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang masih kecil. Tuhan akan beri pertumbuhan yang baik. Anak-anak kami yang ada di bangku sekolah, yang saat ini menghadapi tugas-tugas akhir pendidikannya.
untuk kenaikan kelas, ataupun untuk mencapai kelulusan. Tuhan berkati, sehingga setiap cita-cita dan masa depan anak-anak kami ada di dalam berkat dan pertolongan-Mu. Anak-anak kami yang sudah cukup usia, yang merindukan pendamping hidup, Tuhan juga akan berkati dan beri pendamping hidup yang sepadan, sehingga mereka bisa membangun kehidupan keluarga yang indah di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga, kami serahkan di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan, menjauhkan dari setiap penggodaan, sehingga sukacita dan damai sejahtera di tengah keluarga sungguh terrealisasi, dialami. Cinta kasih Tuhan nyata dirasakan oleh setiap keluarga untuk juga dialirkan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan keluarga, sehingga setiap keluarga akan tercukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari. Kami menyerahkan setiap tugas panggilan pelayanan yang ada di gereja-Mu ini, Tuhan akan berkati, sehingga setiap jenis tugas pelayanan yang dilaksanakan menjadi sarana bagi kami anak-anak-Mu untuk membangun hubungan yang semakin erat dan dekat kepada Tuhan untuk dikasihi dan diberkati. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bersyukur jika situasi kondisi saat ini sudah mulai pulih dari pandemi, sekalipun belum seutuhnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhanlah yang akan memulihkan bangsa kami ini dengan sempurna dari pandemi yang terjadi, sehingga bangsa dan negara kami kembali mulai menggeliat untuk melaksanakan roda pemerintahan, membangun bangsa dan negara ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami menyerahkan yayasan-yayasan Kristen dimanapun berada, Tuhan akan berkati dan Tuhan tumbuhkan. Kami akan akhiri ibadah kami ini, kami akan pulang, Tuhan sertai kami di perjalanan. Kami boleh sampai dengan sukacita, merasakan cinta kasih Tuhan setiap hari. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan mengajak kita untuk selalu bisa merasakan cinta kasih Tuhan di setiap keadaan kita dan meneruskan kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sanggupi firman-Nya dengan menyanyikan lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita ulang pujian kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku Referen kita ulang. setia. Telah kulihat
Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Mari katakan, Kau dapati aku. Kau dapati Sekali lagi katakan, tetap setia. Kau dapati Aku tetap setia. saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman Rasul yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati saudara kepada Tuhan, pulang dalam damai sejahteranya, selalu merasakan aliran cinta kasih Tuhan yang nyata dalam hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, melestarikan kesehatan dalam kehidupan saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.